Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bagaimana kabarnya sahabat Quran? Selamat datang di Bincang Santai Sekolah Quran Darul Fatah. Oke, dalam kesempatan Bincang Santai pada hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Oke, sebelum kita mulai ke perbincangan kita kenalkan terlebih dahulu orang-orang yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Oke, narasumber yang pertama ini adalah orang yang sangat luar biasa, yang bertanggung jawab di kegiatan penerimaan peserta didik baru, ya. Sudah memakai pakaian sangat luar biasa, tampan, ya. Beliau adalah Abi Ridwan Saputra, Sarjana Pendidikan. Gimana kabar Abi? Alhamdulillah baik. Oke, siap ya untuk kegiatan kita pada hari ini? Insya Allah. Oke, narasumber selanjutnya, beliau ini adalah salah satu guru favorit ya yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah. Kita sudah lihat bersama, sudah berpakaian rapi, sudah tampan. Beliau adalah Abi Kinasih Cahyono, Sarjana Pendidikan. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Siap ya untuk kegiatan kita? Insya Allah siap. Oke. Selanjutnya, ini adalah orang yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah sosok yang ahli bahasa, yaitu bahasa Arab ya di Sekolah Quran Darul Fatah. Beliau adalah penanggung jawab di program bahasa Arab. Ya. Oke, beliau adalah Abi Tony Arianto, Sarjana Pendidikan Islam. Kaifahaluk, Bi? Bi khairin, alhamdulillah. Oke, ya. Beliau ini salah satu wali kelas ya, wali kelas yang juga menjadi wali kelas favorit dari anak-anak gitu ya. Pembicara selanjutnya atau narasumber selanjutnya ini adalah sosok yang sering sekali ya ke luar negeri. Beliau ini dulunya kerjanya pindah-pindah negara gitu ya. Dan kalau kita lihat dari wajahnya ini wajah-wajah western gitu ya. Oke, kita sambut langsung. Beliau adalah Sir Danang SSMPD. How is it going, sir? Great. Oke, great. Beliau ini memang pembawaannya sangat luar biasa gitu ya. Terhadap siswa, baik itu terhadap siswa atau terhadap guru. Oke, itu tadi keempat narasumber kita yang sudah ada pada hari ini gitu ya. Tentu kita tidak hanya berkenalan, yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang terkait dengan Sekolah Quran Darul Fatah, sekolah hits ya, yang kalau tidak salah itu pendaftarnya setiap tahunnya sangat membeludak. Oke. Oleh karena itu kita perlu tanya-tanya nih, kenapa kok bisa Sekolah Darul Fatah ini banyak pendaftarnya setiap tahunnya? Oke. Mungkin saya akan bertanya dengan Abi Ridwan terlebih dahulu nih. Kira-kira apa sih sebenarnya program Sekolah Quran Darul Fatah itu sampai pendaftarnya itu selalu banyak dan membludak gitu? Jadi di SMP kita ada program full day dan ada program boarding. Jadi ya, nah program full day itu kita belajar ya dari jam 7 sampai dengan jam 15.30. Kalau yang boarding itu kita full ada asramanya. Itu. Dan di tahun ini kita baru membuka boarding untuk akhwat ya, untuk perempuan. Kalau kemarin kita hanya ada full day untuk ikhwan, akhwat, dan juga untuk boarding itu hanya ada untuk ikhwan. Tapi untuk khusus tahun ini kita udah buka program full day untuk boarding untuk akhwat. Oke, berarti kalau tidak salah tadi ada full day, ada boarding ya? Iya. Berarti sama ya, kurang lebih sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan program day full day dan boarding Sekolah Quran Darul Fatah dengan sekolah-sekolah lain gitu kan ya? Oke, di sini yang membedakan ya, karena kita di sini basisnya adalah sekolah Quran, yang mana di sini kita menggabungkan ya antara pendidikan formal sama pendidikan pesantren, gitu ya, sehingga kita di sini balance antara kita mengejar dunianya dan juga mengejar akhiratnya. Kita di sini menggunakan dua kurikulum, yakni kurikulum pendidikan nasional dan juga kita kolaborasikan dengan kurikulum pesantren. Jadi di sini kita yang namanya sekolah Quran, kita di sini mengedepankan Quran, gitu ya. Dan juga kita punya jargon, gitu ya, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Yang mana di sini kita juga selain membentuk anak-anak untuk bisa berakhlak mulia, kita tujukan untuk supaya nanti dia jadi seorang hafiz, dan terakhir dia juga harus cerdas. Makanya kita kolaborasikan, itu yang membedakan mungkin untuk dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi motonya itu memang sudah tertata dengan rapi ya. Iya. Pertama adalah berakhlak mulia, yang kedua hafiz, dan yang ketiga adalah cerdas. Luar biasa memang ya, bermakna sekali. Oke, tadi kita membahas terkait dengan full day dengan boarding nih gitu ya. Kira-kira apa sih, Bi, yang membedakan full day dengan boarding tuh? Pasti kan ada perbedaan tuh. Full day sama boarding sejatinya ini sebenarnya ya hampir sama ya. Cuman bedanya itu di beberapa targetan. Programnya juga hampir-hampir sama. Namun kalau untuk full day itu kita hanya sampai dengan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 15.30 gitu ya. Jadi ya
satu setengah hari lebih gitu, 8 jam. Kalau misalkan untuk yang boarding itu kita full di asrama gitu ya. Jadi nanti setelah mereka menjalani pendidikan dari jam 7 sampai jam 15.30, nanti akan dilanjutkan oleh agenda-agenda asrama, mulai dari nanti yang ruhiyahnya maupun nanti tambahan untuk kecerdasannya. Oke, jadi ini terpisah ya sekolahnya antara full day dengan boarding? Iya, jadi terpisah. Jadi full day sendiri, boarding pun sendiri. Terkait dengan full day boarding lagi nih, kita masih mengulik tentang full day boarding ini. Apa sih kira-kira program unggulan dari setiap perbedaan ini tadi? Full day ini apa? Unggulannya apa? Kalau boarding ini apa? Gitu. Bisa dijelaskan? Karena yakin pasti orang-orang di luar sana nih yang sedang menonton kita ini pasti akan bertanya-tanya. Gitu. Coba dijelaskan, Bi. Oke. Kalau untuk full day dan boarding di Sekolah Quran Darul Fatah itu yang mana kalau di full day itu nanti lebih banyak mungkin kegiatan yang bersifatnya untuk pendidikan nasionalnya tadi ya, kurikulumnya itu lebih sedikit lebih banyak, sedangkan kalau di boarding itu untuk kurikulum tentang ponpesnya itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita mau anak kita lebih banyak nanti prestasi umumnya itu bisa di full day, namun tetap diimbangi dengan prestasi ruhiyahnya gitu. Kalau di boarding itu nanti kalau misalkan anandanya mau di prestasi agamanya yang banyak, nah itu kita bisa lari ke boardingnya gitu. Kalau tidak salah dengar di boarding programnya ada mereka ini harus berbicara bahasa Arab secara full ya? Oh iya benar sekali. Kalau di boarding itu kita setiap kegiatan dari pembelajaran sampai dengan kegiatan sehari-hari sampai hanya sekadar izin untuk masuk kantor pun itu menggunakan bahasa Arab, jadi full bahasa Arab. Luar biasa ya, learning by doing ya. Iya. Iya, kalau tidak salah bahasa Arab ini salah satu siswa alumni Sekolah Quran Darul Fatah ini bisa melanjutkan sekolah ya ke luar negeri, ke Mesir ya. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan tadi masih ada penjagaan ruhiyah. Nah, apa sih list-listnya gitu ya? Apa aja yang dikerjakan oleh anak-anak kita selama di boarding gitu? Bahkan di full day pun begitu kan ya? Gitu ya, kita ada penjaga ruhiyahnya di mana setiap hari pasti anak itu halakoh. Gitu. Jadi di mana mereka dibimbing tahsinnya dan juga diingatkan akhlaknya gitu ya. Begitupun ketika wali kelas masuk kelas di awal maupun di akhir pembelajaran gitu ya. Wali kelas selalu mengingatkan evaluasinya apa hari ini gitu, sehingga anak-anak pun terkontrol gitu ya. Jadi ada banyak yang mengkontrol anak-anak kita supaya tetap akhlaknya terjaga dan juga perkembangan prestasinya juga terjaga gitu. Kemudian kalau untuk di boarding itu lebih ketat lagi, lebih banyak lagi dijaganya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi pun itu mereka terjaga insya Allah. Jadi mulai dari bagaimana mereka masuk kamar mandi, mulai dari mereka bagaimana pakai sepatu dan sebagainya, sampai dengan tidur lagi mau terlelap, mereka pun terjaga gitu ya. Jadi insya Allah untuk anak-anak pun masing-masing anak itu satu kelompok ada 7 anak itu didampingin oleh musyrifnya. Begitu tidurnya pun juga dalam satu ruangan itu ada 3 musyrif yang menemani untuk anak-anaknya. Jadi ada 3 kelompok kurang lebih. Oke, memang benar-benar didesain sangat luar biasa ya program-program yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah ini ya. Oke, ada sedikit sih yang ingin saya sampaikan atau minta penjelasan gitu. Goal dari program boarding ini apa sih? Oke, jadi goal dari program boarding ini yang mana nanti lulusan dari ananda kita yang ada di boarding itu dia menjadi anak yang seperti tujuan kita ya, akhlaknya, kemudian dia hafiz, kemudian dia cerdas. Yang mana targetan dari anak-anak boarding itu untuk targetan hafalan Qurannya itu lebih banyak dibandingkan dengan full day. Kalau full day itu hanya 4 juz dalam satu jenjang. Kalau misalkan untuk yang boarding itu 5 juz gitu ya. Dan juga nanti diharapkan nanti setelah mereka punya hafalan itu nanti yang bisa diterapkan nanti ketika ke jenjang selanjutnya. Gitu. Karena kan sekarang banyak nih beberapa masuk tes sekolah unggulan yang mana dia ada tes menggunakan tes khusus ya, tes prestasi khusus yang mana kalau dia hafiz dia bisa lulus tanpa tes. Oke. Salah satunya. Dan juga dibekali, kalau di boarding dibekali bahasa Arabnya basicnya, sehingga nanti kalau dia mau melanjutkan seperti alumni kita kemarin ya, melanjutkan untuk pendidikannya di Mesir, di Libya dan sebagainya, jadi dia udah dibekal bahasa Arabnya ya. Sehingga nanti tidak perlu lagi dia untuk les bahasa Arab dulu gitu sebelum menjalani untuk pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Tadi ya kita sedikit membahas tentang program-program yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah, tapi lebih kepada boarding tadi ya, banyak banget ya. Oke, sedikit mungkin tadi sudah yang menyampaikan Abi Ridwan, kasihan yang lain-lain diem aja kerjaannya ya, gitu. Jadi cuma mendengarkan, kita kasih kesempatan dulu nih, ketiga narasumber kita yang lain, tuh ya, untuk
berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Oke. Terkait dengan full day ini, saya ingin bertanya tentang full day. Tadi sudah banyak kita membahas tentang boarding gitu ya. Kalau untuk full day ini apa sih gitu ya program-program yang ada gitu ya? Mungkin satu-satu dari Abi Ken atau Abi Tony dan Serdanang gitu bisa menjelaskan gitu. Mungkin dari Abi Ken terlebih dahulu. Oke, boleh. Jadi untuk di kelas full day tahun ajaran 2021 sampai 2022 kita membuka kelas baru yaitu kelas unggul IPA di mana 4 mata pelajaran itu lebih didominankan. Yang pertama ada matematika, ada fisika, kimia, biologi. Nah, walaupun mereka 4 mata pelajaran ini semua ada dan banyak, tapi kita tidak lepas dari Quran. Jadi nanti proporsinya kisaran 60-70% kita ada mata pelajaran tersebut yang dibanyakan, mata pelajaran unggulan dibanyakan, namun tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki pelajaran-pelajaran wajib, kemudian pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Siap. Jadi fokusnya untuk yang program unggulan sains ya, berarti lebih kepada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan sains, tapi tidak mengenyampingkan ya program-program Quran kita. Betul sekali, karena sesuai dengan moto kita memiliki moto berakhlak mulia, hafiz, dan cerdas. Jadi untuk di berakhlak mulia nanti setiap sekolah itu di Darul Fatah ini kita memiliki bidang akhlak, di mana itu mengontrol akhlak Ananda selama ada di DF dari pagi sampai pagi lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah Quran. Nah, di Quran ini kita ada pelajaran tahsin, tahfiz, kemudian juga ada halakoh, yang dimana di bagian halakoh nanti akan dibagi jumlah siswa dengan musrifnya agar seimbang. Nah, yang ketiga ini cerdas. Adanya DF itu adalah membuat perbedaan dari sekolah lain. Kita memiliki kelas unggul MIPA. Sehingga kita unggul dalam MIPA pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi, yang mana nantinya kita kelas unggul tersebut bisa menjadi ujung tombak bagi sekolah kita di kancah nasional atau internasional, seperti mengikuti lomba-lomba olimpiade, kompetensi sains nasional, kemudian LCT, dan lomba-lomba lain yang bergaining seperti itu. Tadi sudah sedikit gambaran ya, ternyata program terbaru sudah ada yang namanya kelas unggulan sains gitu ya. Oke, kalau tidak salah dengar, untuk program-program unggulan lain itu nanti akan ada kelas di mana nanti full dengan bahasa asing gitu. Benar tidak? Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan program unggulan terbaru dari sekolah kita, Sekolah Quran Darul Fatah, khususnya tingkat SMA. Untuk tahun-tahun sebelumnya yang hanya memiliki satu program penjurusan yaitu di IPA, untuk tahun ini insya Allah akan dibuka kelas unggulan terbaru, unggulan IPA dan unggulan bahasa, khususnya bahasa internasional. Kalau yang bahasa internasional nanti akan dibagi untuk 2 bahasa, khususnya ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti mungkin untuk bahasa Arab penjelasannya dengan Ana pribadi, untuk bahasa Inggris dengan Mr. Danang. Nah, untuk program tersebut insya Allah akan dimulai di tahun 2021 sampai 2022, di tahun ajaran 2021-2022, dan itu kebanyakan materinya di bahasa semua karena jurusan ilmiah unggulannya di bahasa. Jadi hampir 50% lebih itu diunggulkan di bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Jadi kalau emang mau yang berminat di jurusan bahasa untuk memperdalam bahasa, ya di Sekolah Darul Fatah ini tempatnya, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau hanya bahasa Inggris mungkin di sekolah lain banyak, tapi kalau yang full day, tingkatan full day untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sedikit. Ya, Bahkan betul, mungkin belum ada. Di Lampung untuk yang tingkatan full day yang kelas bahasa membuka 2 bahasa langsung itu belum ada. Mungkin di Lampung baru di Darul Fatah ini. Makanya yang berminat, yang mau mendaftar di SMA Quran Darul Fatah, ya buruan, mumpung kuotanya masih terbuka banyak. Oke, siap ya. Sekaligus sudah promosi nih, padahal belum diminta gitu ya. Oke, ini baru dari Abi Tony, lanjut ke, ya tadi udah saya sampaikan, beliau ini adalah orang yang sering kali pergi kemana-mana gitu ya, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Ya, Sir, gimana Sir? Iya, tadi sudah dibahas dengan Ustaz Tony sebenarnya. Jadi di international program kan ada bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu ya. Jadi so far ternyata banyak anak-anak kita itu yang di luar sana itu juga berprestasi, itu yang pertama.
Terus yang kedua itu ternyata banyak bakat-bakat bahasa Inggris anak-anak yang terpendam gitu. Nah, ternyata selama ini tidak ada kelas khusus yang memfasilitasi bakat-bakat mereka untuk berkembang gitu. Jadi dengan alasan besar ini, sekolah Darul Fatah itu mencoba untuk memfasilitasi bakat mereka dengan membuka international class, khususnya nanti fokus ke bahasa Inggris. Terus materinya apa saja? Nanti sih almost 90% itu untuk ke speaking, dan the rest 10%-nya itu nanti ke supporting supporting materials lainnya. Nanti ada listening, ada writing dan sebagainya. Bahkan nanti pun ada mata kuliah cross cultural, ada seperti mata pelajaran translation dan sebagainya yang mensupport anak-anak untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya gitu. Bahkan di akhir mereka pun kami pun akan bekerja sama. Kita kan beberapa source untuk belajar anak-anak itu ternyata kita sudah bekerja sama dengan institusi Cambridge gitu ya. Jadi buku-buku yang kita gunakan itu sudah dari Cambridge. Jadi ini insya Allah akan semakin memotivasi anak, akan semakin mengembangkan bakat-bakat anak untuk belajar bahasa Inggris. Oke, luar biasa jawabannya. Jadi jawabannya sudah pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Saya pun ada beberapa kata-kata yang itu nggak tahu itu artinya apa, tapi insya Allah paham gitu ya. Itu ya luar biasanya. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari program-program unggulan terbaru yang ada di Sekolah Quran Darul Fatah gitu ya. Jadi tadi sih baru pengantar gitu. Sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih cara belajarnya dari setiap program-program unggulan itu gitu ya. Setelah itu goalnya apa sih sebenarnya dari setiap program unggulan, kelas unggulan tadi kan ada kelas unggulan sains dan bahasa gitu. Mungkin bisa dijawab lagi dari Abiken. Kalau untuk mengenai bagaimana sih cara belajarnya kelas unggulan MIPA, yang pasti itu berbeda dengan kelas reguler ya. Ya, yang membedakan adalah untuk kurikulumnya kita sama menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang membuat beda itu adalah jumlah jam. Jumlah jam yang ada di kelas unggulan MIPA itu lebih banyak yang membedakan itu adalah jumlah jam. Jumlah jam yang ada di kelas unggulan MIPA lebih banyak daripada di kelas reguler Abizul. Kemudian nanti dalam perjalanannya kita itu akan membagi jam tersebut dengan praktikum. Karena banyak anak sekarang itu tahu teori, tapi dalam dunia aplikasinya itu bingung gitu. Jadi nanti kita akan lebih ke ke praktikumnya juga gitu. Kemudian kita usahakan juga untuk pembelajarannya ya, jadi guru itu sudah membagi materinya, kemudian nanti kita lebih pendekatannya benar-benar the real student center. Kalau memang sih konsep dari K13 itu memang student center, tapi kita lihat itu masih banyak metode ceramah yang dipakai atau teacher center. Nah, di kelas unggulan IPA ini kita benar-benar mau menerapkan prinsip student center. Jadi nanti kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator, kita akan membagi materi, kemudian anak itu harus mempresentasikan apa yang akan dipresentasikan dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian juga nanti dalam prosesnya juga anak-anak tuh diharapkan bisa paham dulu materinya sebelum dipresentasikan. Sama seperti kita kuliah, ketika kita kuliah itu kita itu paham karena kita membaca. Setelah kita membaca, kita akan menjelaskan kepada orang lain gitu. Jadi kita akan lebih menitik beratkan kepada anak-anak untuk bagaimana cara mengajar juga gitu. Jadi di kelas unggulan IPA juga, MIPA juga itu harapannya anak-anaknya itu bisa secara pedagogis bisa mengajarkan ilmu yang dimiliki juga gitu. Kemudian juga yang selanjutnya kita akan lebih ke pemecahan masalah ya, karena memang yang sudah saya jelaskan tadi banyak anak-anak sekarang yang ilmunya atau teori tahu tapi dalam penerapan sehari-harinya itu tidak seperti itu. Kemudian juga cara belajar yang selanjutnya kita akan bekerja sama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung untuk sementara ini. Jika memungkinkan nanti kita akan keluar ya mondoanya gitu. Untuk apa? Untuk praktikumnya gitu. Kalau praktikum di SMA itu kan kita masih sederhana sekali. Itu untuk alat-alat juga masih sederhana. Nah, harapannya nanti ketika kita ada MOU dengan universitas
universitas atau PTN yang ada di Lampung atau luar, kita anak-anak itu akan lebih terbuka wawasannya seperti itu. Itu yang untuk praktikum. Kalau untuk salah satu contohnya aja, misalkan kita mau ke pelajaran biologinya nanti kita bisa ke lab Unila atau Polinela. Kemudian juga nanti harapan saya ada studi lapangan. Jadi saya pernah ketika kuliah itu studi lapangan, itu benar-benar studi, kemudian kita membuat laporannya. Jadi nanti itu akan saya terapkan di sekolah Quran Darul Fatah, lebih khususnya SMA. Anak-anak akan saya ajak untuk outing class untuk mata pelajaran biologi, lebih lagi ke subbab materi Kingdom Animalia gitu. Jadi sebenarnya Kingdom Animalia ini banyak sekali, kompleks sekali, tapi kita kadang bingung untuk mempelajarinya. Tahu teori tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi nanti akan saya ajak ke Pahawang. Jadi kita tahu Pahawang semua itu salah satu juga adalah objek wisata yang ada di Lampung, kemudian yang menjadi ciri khas juga di Lampung. Nah, kita juga akan ke sana. Kita akan memperkenalkan ke anak-anak tentang biota-biota yang ada di Pulau Pahawang itu. Jadi banyak sekali. Kita bisa melihat karangnya, kita bisa melihat ekosistem terumbu karang. Karena di sana luar biasa, individunya banyak, populasinya juga beragam. Setelah anak-anak melihat dan terjun ke Pahawang atau outing class tadi, anak-anak harus membuat laporan. Nah, jadi nggak semacam sembarangan saja, kuliah lapangan, jalan-jalan, pulang, selesai, tidak. Jadi setelah kita belajar, kemudian mengamati di laut, itu kita bisa membuat laporan. Gitu. Untuk membuat laporan berarti kan anak-anak harus apa? Literasi kembali. Oh misalkan ini apa, hewan apa ini namanya. Nah itu anak-anak pasti harus literasi kembali. Nah, di situ juga peranan guru sangat penting untuk sebagai fasilitator. Jadi bukan berarti ketika siswanya itu diperintahkan untuk presentasi, gurunya tinggal ongkang-ongkang kaki. Tidak. Jadi kita gurunya itu memang benar-benar kita carikan guru-guru yang profesional. Insya Allah guru-guru itu profesional semua gitu. Jadi guru itu sebagai fasilitator untuk memandu jalannya presentasi atau pembelajaran di kelas. Itu sih untuk yang di pas mata ini. Siap, cukup panjang tadi ya penjelasan, bahkan sampai mengulik ke mata pelajaran gitu ya. Ini benar-benar gitu ya, anak-anak di sekolah unggulan MIPA ini mau dibentuk sebagai ilmuwan-ilmuwan baru muslim gitu insya Allah ya. Oke, kita lanjut, tadi sudah dari MIPA, bagaimana dengan program nih untuk yang unggulan bahasa, baik itu bahasa Arab dengan bahasa Inggris gitu. Oke, mungkin di bahasa Arab dulu, dan sekarang mungkin saya akan menyampaikan program di bahasa Arab. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran di bahasa Arab, jadi kita harus tahu kenapa kita belajar bahasa Arab. Nah, terkadang orang itu banyak yang belajar tapi nggak tahu tujuannya mau belajar itu apa. Entah pelajaran agamakah atau pelajaran umumkah. Jadi kita harus tahu, oh kenapa kita belajar bahasa Arab. Nah itu pertanyaan yang pertama. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, jadi sesungguhnya kita menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya ta'qilun, berpikir. Nah, jadi tujuan pertama kita harus paham. Jadi Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Jadi selayaknya orang muslim itu harus mempelajari bahasa Arab. Nah, makanya tujuan pertama itu kita supaya paham di Al-Quran. Yang kedua, Nabi SAW menyampaikan risalah dakwahnya berupa hadis itu menggunakan bahasa Arab juga. Jadi gimana kita bisa paham Al-Quran dan paham hadis kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Itu tujuan utama kita belajar bahasa Arab. Dan yang paling penting, kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita sebagai orang Islam, orang muslim, jadi mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Entah itu yang backgroundnya dari agamakah, entah itu yang backgroundnya dari umumkah, itu harus belajar bahasa Arab. Karena semua ibadah kita semuanya pengantarnya itu menggunakan bahasa Arab. Gak mungkin kita ibadah kan sholat menggunakan bahasa kita masing-masing. Contohnya bahasa Indonesia, atau Mr. Danang mahir bahasa Inggris, pengen sholat menggunakan bahasa Inggris, kan nggak mungkin di sini, kan? Nanti disangka ngikutin ajaran yang baru nanti. Kayak di situ orang yang mau mempelajari bahasa Arab, yaitu yang
termasuk bagian dari setengah agamanya. Jadi pengantar ilmu, segala ilmu itu menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi sebelum kita pelajari pelajaran apapun, khususnya pelajaran syariah, kita harus pelajari pengantarnya dulu. Nah, pengantarnya apa? Ya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting sebelum kita masuk ke gerbang-gerbang ilmu. Jadi gerbang pertama dari ilmu-ilmu itu di bahasa Arab. Jadi mau tidak mau harus bahasa Arab. Terus tadi yang dikatakan Abi siapa? Zul. Tadi pelajarannya gimana untuk bahasa Arab? Nah, nanti di program terbaru di SMA Quran Darul Fatah ini, khususnya untuk yang program bahasa, nanti akan dimulai dengan pendalaman di bagian kalam dan ini pasifnya. Kalau kita ngomongnya aktif dan pasif. Kalau kita melihat di pesantren-pesantren di luar sana, biasanya ada yang dia hanya unggul di satu bidang. Contohnya, kalau yang aktif ngomong tapi untuk pasifnya nggak bisa. Untuk contohnya baca kitab undulnya nggak bisa. Atau di sebagian pesantren lain ada yang di bagian pasifnya bisa, dibaca kitab lancar, tapi ketika ngomong nggak bisa. Nah, mungkin kalau mau bisa dua-duanya ya di sekolah Quran Darul Fatah mempersiapkan program tersebut. Jadi bisa di bagian kalamnya, pendalaman secara ngomongnya, atau pembagian di pasifnya secara kaidah membaca Al-Quran atau baca kitab, khususnya baca kitab yang berbahasa Arab tanpa harokat. Nah, itu supaya bisa di situ. Itu program pengantar. Untuk buku yang digunakan, insya Allah bukunya berstandar internasional. Untuk yang kelas 1 jenjang pertama itu menggunakan buku Baina Yadaik. Nah, buku itu udah hampir di seluruh dunia itu menggunakan untuk yang mempelajari bahasa Arab, khususnya yang pendalaman di kalam. Untuk ngomongnya, gimana ngomongnya sesuai dengan bahasa Arab yang benar, yang fasih, dengan kaidah yang benar. Nah, itu untuk di kalamnya. Nah, itu mungkin akan dipelajari selama 1 tahun di kelas pertama, di kelas 7. Ya, di kelas berapa? 10 ya, di kelas 10 di tingkatan SMA. Nah, untuk pendalaman selanjutnya nanti di kelas selanjutnya 11 dan 12. Nah, karena pengantarnya sudah di kelas 10, jadi pendalamannya di kelas 11 dan kelas 12. Pendalamannya apa? Udah masuk ke ilmu-ilmu yang di situ menggunakan bahasa Arab. Contohnya ada akidah, ada fikih, ada hadis, ada sirah. Nah, itu menggunakan bahasa Arab semua. Jadi full semua pelajaran itu menggunakan bahasa Arab untuk di jenjang selanjutnya di kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu untuk program-program bahasa. Oke, Ini itu sekian dulu, nanti bisa dilanjut. Siap. Tadi sudah sama ya seperti program unggulan MIPA, memang sudah terdesain dengan sangat detail gitu untuk melayani siswa-siswa kita yang nanti akan hadir gitu di Sekolah Quran Darul Fatah. Oke. Yang nggak kalah penting nih, yang terakhir gitu ya, bagaimana dengan English nih? English, jangan sampai salah nih ya. Gimana Sir? Iya. Sebenarnya kita juga nggak mau kalah dengan program bahasa Arab ya. Karena kalau dikatakan bahasa internasional, dari dulu kita sudah bahasa internasional. Sebenarnya goal besar dari kenapa sih harus ada international program ini adalah kita ingin menciptakan para diplomat yang religius, para diplomat yang hafiz Quran. Karena selama ini kan banyak ya, kita lihat sekolah-sekolah umum itu banyak anak-anak itu pintar berbahasa Inggris, tapi ternyata guidelines atau guidance atau landasan agama itu sangat kurang gitu kan. Jadi mereka belum bisa atau belum mampu dengan baik menentukan mana yang baik dan benar. Itu sebenarnya grand design-nya gitu. Terus tentang pembelajarannya insya Allah kita desain akan triple E. Triple E itu efektif, efisien, dan enjoyable. Jadi pembelajaran yang kami desain itu harus benar-benar menarik semenarik mungkin, dan itu efektif, bahkan targetnya pun dapat tercapai dengan baik ke seluruh siswanya gitu. Dan kalau berbicara tentang guru-gurunya insya Allah nggak kalah gitu. Guru-gurunya banyak yang sudah lama tinggal di luar negeri, sudah banyak yang ikut lomba-lomba tingkat nasional dan tingkat internasional. Bahkan banyak teman-teman itu nanti yang insya Allah tamatan atau para graduate terbaik dari reputable university di Indonesia. Gitu ya. Jadi insya Allah dengan human resource yang baik, insya Allah graduate kita atau output kita pun akan baik juga gitu. Oke, mantap ya. Jadi itu tadi, baik itu unggulan MIPA, unggulan bahasa Arab, dan unggulan bahasa Inggris. Tapi ada satu yang agak sedikit belum disampaikan terkait dengan
bagaimana dengan fasilitasnya gitu ya? Apalagi dengan SMA nih, banyak sekali programnya gitu ya. Bisa dijelaskan mungkin, bisa semuanya atau salah satu gitu yang menjelaskan. Jadi untuk fasilitas kelas unggulan MIPA dan kelas unggulan bahasa atau international class itu yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas yang nyaman itu meliputi di kelas kita terdapat AC. Kemudian selanjutnya itu dipasang CCTV untuk keamanan. Yang selanjutnya kita juga sudah menggunakan pembelajaran abad 21, yaitu kita sudah menggunakan proyektor. Gitu. Jadi ketika guru-guru mengajar itu mudah untuk dibantu dalam proses penyampaian menggunakan proyektor atau LCD. Kemudian juga kita tersedia perpustakaan, kemudian laboratorium IPA. Laboratorium IPA itu nanti ada fisika, kimia, biologi yang mereka terpadu menjadi satu, yaitu laboratorium IPA. Kemudian juga ada sarana penunjang seperti kita ada masjid, kemudian kita ada aula dan lapangan parkir serta tempat untuk olahraga siswa seperti itu. Jadi itu ya, ini ada tambahan dari Abi Tony atau Abi Danang? Oh iya, ada sedikit tertinggal tadi. Oh iya, di sekolah kita alhamdulillah karena untuk mengakses informasi kita sudah dilengkapi dengan WiFi. Wah, gitu. Oke, siap. Ada tambahan mungkin? Iya. Serdanan ya? Bahkan tadi fasilitas kan kita ngomongin guru juga ya, human resource-nya ya. Insya Allah dari semua nanti kami sudah mendesain guru-guru terpilih dari Fata yang akan mengajar di kelas-kelas unggulan ini, baik di unggulan bahasa ataupun di unggulan IPA-nya. Terus yang kedua tadi jumlah batasan siswanya. Jumlah batasan siswa kami sangat membatasi. Jadi nanti maksimal hanya 25 siswa dan nanti pun kedepannya mereka pun akan terbagi dan jadi akan diklasifikasikan khusus gitu. Dan untuk literaturnya atau buku-bukunya kami pun kebanyakan tadi Ustadz Tony mengatakan buku-buku yang sudah kaliber internasional sama dengan kami juga gitu. Jadi mungkin nanti di IPA pun mereka akan menggunakan jurnal-jurnal internasional yang mensupport pembelajaran siswa-siswanya gitu. Bahkan beliau tadi mengatakan ada research gitu ya. Jadi dengan literatur ini kan akan semakin mendukung researchnya gitu. Dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya ketika ngomong fasilitas adalah ngomongin berbicara tentang profesionalisme guru ya. Insya Allah kami bisa menjamin bahwa guru-guru tidak hanya memiliki ilmu yang yang cocok untuk mengajar di kelas ini, tapi mereka juga punya profesional yang tinggi, punya responsibility yang tinggi untuk mendidik anak-anak kita nanti gitu. Luar biasa nih, banyak sekali fasilitasnya ya. Baik itu fasilitas berupa fisik maupun non fisik gitu yang bisa dirasakan oleh calon-calon siswa yang akan daftar di Sekolah Quran Darul Fatah. Oke, itu tadi ya, ternyata pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keunggulan-keunggulan ini sudah terjawab gitu ya, banyak sekali terjawab gitu ya. Baik itu sekolah full day, boarding, bahkan SMA-nya yang dengan 3 program unggulan gitu. Jadi apalagi yang membuat teman-teman di luar sana yang masih bertanya-tanya ataupun ragu untuk daftar di Sekolah Quran Darul Fatah gitu ya. Jadi pertanyaan tuh,